Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Farha dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baik, saya akan membahas mengenai menapak solusi permanen pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim. Pengendalian karhutla atau kebakaran hutan dan lahan dalam konteks perubahan iklim menekankan pentingnya analisis sebagai aspek untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Ada beberapa aspek, yaitu aspek pertama, aspek hukum, aspek finansial, aspek manajerial, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan terakhir adalah aspek teknis. Pertama, saya akan membahas mengenai aspek hukum. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, peraturan dan regulasi. Penting untuk memiliki peraturan yang jelas dan efektif untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Yang kedua, penegakan hukum. Pelaku pembakaran lahan harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa. Yang ketiga, kerjasama lintas sektoral. Perlu adanya kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Aspek ini sangat penting dalam pengendalian karhutla untuk memastikan bahwa peraturan dipatuhi dan pelanggar dapat ditindak. Lanjut, yang kedua ada aspek finansial. Aspek ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, biaya pencegahan dan penanggulangan. Memerlukan biaya yang signifikan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla, termasuk biaya peralatan, pelatihan, dan operasional. Terus yang kedua, sumber dana dan alokasi anggaran. Penting untuk memiliki sumber dana yang memadai dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung upaya pengendalian karhutla. Terus yang terakhir, kerugian ekonomi. Karhutla dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penting untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Aspek ini juga sangat penting dalam pengendalian karhutla karena memerlukan biaya yang besar untuk pencegahan dan penanggulangan. Yang ketiga ada aspek manajerial. Aspek ini memiliki 3 poin yang penting. Yang pertama, koordinasi antar lembaga. Penting untuk memiliki koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Pengelolaan sumber daya. Perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia dan peralatan yang efektif untuk mendukung upaya pengendalian karhutla. Yang terakhir, perencanaan dan pelaksanaan strategi. Penting untuk memiliki perencanaan dan pelaksanaan strategi yang baik untuk mengantisipasi dan menanggulangi karhutla. Aspek ini sangat penting dalam pengendalian karhutla karena memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat ada aspek sosial. Aspek ini memiliki 3 poin juga. Yang pertama, dampak pada masyarakat. Karhutla dapat memiliki dampak yang besar pada masyarakat, termasuk kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, edukasi dan partisipasi. Penting untuk melakukan edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Yang terakhir, pengungsi dan bantuan korban. Perlu adanya penanganan yang tepat untuk pengungsi dan korban karhutla, termasuk bantuan darurat dan rehabilitasi. Aspek ini juga sangat penting dalam pengendalian karhutla karena melibatkan masyarakat dan komunitas yang terkena dampak. Baik, saya akan membahas lagi mengenai aspek ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai 3 poin. Yang pertama, dampak ekonomi. Karhutla dapat memiliki dampak ekonomi yang besar, termasuk kerugian pada sektor kehutanan dan pertanian. Yang kedua, kerugian akibat asap dan kebakaran. Asap dan kebakaran dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk biaya pemadaman dan kerugian pada properti. Terus yang terakhir, peluang ekonomi. Terdapat peluang ekonomi dalam restorasi dan rehabilitasi lahan yang terkena karhutla. Aspek ekonomi sangat penting dalam pengendalian karhutla
karena melibatkan dampak ekonomi yang besar dan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Yang keenam ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan memiliki 3 poin. Yang pertama, dampak lingkungan. Karhutla dapat memiliki dampak lingkungan yang besar, termasuk kerusakan ekosistem dan biodiversitas. Terus yang kedua, emisi gas rumah kaca. Karhutla dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, yang berkontribusi pada perubahan iklim. Yang terakhir, strategi mitigasi dan adaptasi. Penting untuk memiliki strategi mitigasi dan adaptasi lingkungan yang efektif untuk mengurangi dampak karhutla. Aspek ini juga sangat penting dalam pengendalian karhutla karena melibatkan dampak lingkungan yang besar dan perlu adanya strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Lanjut, yang terakhir saya akan membahas mengenai aspek teknis. Aspek ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama, teknologi pemantauan. Penting untuk memiliki teknologi pemantauan yang efektif untuk mendeteksi dini karhutla. Yang kedua, metode pengendalian. Perlu adanya metode pengendalian yang efektif untuk menanggulangi karhutla, termasuk penggunaan peralatan dan teknologi. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi. Terdapat peluang untuk menggunakan teknologi dalam restorasi dan rehabilitasi lahan yang terkena karhutla. Aspek ini juga sangat penting dalam pengendalian karhutla karena melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang efektif untuk mendeteksi dini guna menanggulangi karhutla. Kesimpulan yang bisa saya berikan dari paparan materi ini terdapat 2 poin, yaitu pengendalian karhutla memerlukan pendekatan holistik. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek termasuk hukum, finansial, manajerial, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Terus yang kedua, kerjasama dan perencanaan. Perlu adanya kerjasama dan perencanaan yang baik antara berbagai lembaga dan sektor untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih.